Oke, Math Club hari ini kita bakal bahas tentang game ya. Nggak biasanya kita bahas game. Eh, Cerita dulu, jadi ini game saya dulu waktu mungkin masih SD, SMP, atau SMA gitu ya. Waktu pelajaran komputer kan ada free time tuh. Nah, saya iseng nyoba satu game, nah namanya Hanoi Tower, Menara Hanoi ya. Gamenya kayak gimana? Coba kita lihat. Jadi intinya kita mau mindahin si apa nih ya piringan-piringan ini, entah ada berapa tumpuk tergantung levelnya. Kalau misalkan yang gampang dua ya, ada dua piringan dari tiang yang ke satu kita mau pindahin ke entah tiang kedua atau tiang ketiga ya. Kalau di game ini khusus dia mau pindahinnya ke tiang yang ketiga. Tapi aturannya gini, kalau misalkan piringannya yang gede itu harus ditaruh paling bawah. Artinya piringan yang lebih besar harus ditaruh lebih bawah. Nggak boleh piringan kecil terus ditimpa sama yang gede, nah itu nggak boleh ya. Gitu. Nah, jadi harus gimana strateginya, berapa step yang harus kita lakuin. Itulah pokoknya ya. Kita lihat aja langsung contoh dua piringan ya. Kita harus pindahin ini ke tiang yang paling kanan. Misalkan saya kasih yang kecil ini sini, saya pindah sini, kemudian ini sini. Ya, itulah cara mainnya. Kalau dua tingkat, kalau misalkan tiga gimana? Oke, kita mulai dulu dari yang paling atas ya. Ingat-ingat yang tadi kita punya tiga step ya. Kalau di sini, mungkin saya coba pindahin satu di sini, dua, tiga, ya. Kemudian saya pindahin yang paling gede, terus harus yang kedua pindahin ke sana ya, berarti mungkin ini saya buang dulu ke sana, sini, sini. Oke. Lupakan tentang bintang, kita ngomongin tentang cepat atau enggaknya ya. Kita perhatikan ada berapa movement, ada berapa step yang kita perlu untuk memindahkan si Hanoi Tower itu ya. Tadi 3 terus 7. Nah, kalau misalkan saya retry, coba saya mau kasih lihat ya. Pertama-tama stepnya kayak gini. 1, 2, 3. 3 step pertama ini adalah step waktu saya mindahin Hanoi tingkat 2 sebetulnya ya. Terus saya pindahin ke sini berarti jadi 4. Terakhir waktu saya mau pindahin si tingkat 2 ini, saya perlu lagi-lagi 1, 2, 3 gitu. Jadi 7 itu sebetulnya saya mindahin Hanoi tingkat 2 plus 1 karena saya harus mindahin piringan yang paling gede. Terus ditambah lagi step waktu saya bikin Hanoi tingkat 2 ya. Jadi totalnya 3 plus 1 plus 3. Jadi 7. Oke. Mungkin udah kelihatan polanya ya. Coba kita lakukan lagi. Misalkan di sini 1, 2, 3. Oke. Kita tambah 1. Kemudian kita tambah lagi sini 1, 2, 3. Ya. Kamu lihat di sini movementnya ternyata 7. 7 itu adalah waktu kita bikin Hanoi tingkat 3. Itu 7 ya. Tambah 1. Kemudian kita selesaikan lagi Hanoi tingkat 3. Tebakan kamu tingkat 3 butuh 7 step ya. Coba kita lihat. Gimana ya? Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya. Jadi ternyata berpola juga ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya. Pertama saya bikin 3 dulu ya. Kalau ini 4 artinya saya mau bikin 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tingkat 3 saya tambah 1 jadi 8. Kemudian saya tambah 7 lagi. Tambah 7-nya 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ya. Berarti 7 tambah 1 tambah 7. 7 kali 2 jadi 14 tambah 1 15. Oke, ya. Ini yang berapa tadi? 4 ya. Tingkat 4. Untuk tingkat 5 pasti kamu bisa nebak ya. Ada berapa movement? Pasti kalau tebakan kamu 15 tambah 1 tambah 15 ya. Selalu, soalnya pertama kita harus pindahin dulu Hanoi tingkat 4, plus 1 kita pindahin yang paling gede, plus lagi waktu kita mindahin Hanoi tingkat 4 ya. Jadi berapa tuh? 15 kali 2, 30, ditambah 1, harusnya 30 ya. Mari kita coba. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya udah pindahin Hanoi tingkat 4 ya. Dan betul ada 15. Tambah 1 jadi 16. Kemudian kita bikin lagi yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Oke, movementnya 31 ternyata betul ya. Wow, bisa kita prediksi movement paling paling kecilnya itu berapa. Mungkin kalau kamu bingung, putar-putar, ya, belum tahu strateginya, bingung juga ya. Tapi kalau misalkan kamu udah tahu, maka ya kamu bisa tahu step selanjutnya kita butuh berapa step gitu. Yuk tebak yuk. Yang selanjutnya pasti ini 31 kali 2, 62 tambah 1, 63 ya. Dan kamu bisa lanjutkan ke level yang selanjutnya. Kalau kamu penasaran, kamu bisa download juga, boleh nyoba juga ya. Di App Store, Play Store mungkin ada juga. Di Google cari aja pasti ada kok ya. Gitu. Oke, kalau misalkan kamu pengen nyobain main, sebetulnya saya ngingetnya dari ininya ya. Kalau misalkan tingkatannya ini ganjil, maka saya pindahinnya, misalkan ini ada 5 ya. Yang 5 ini saya harus pindahin ke posisi yang mau saya jadiin. Gitu. Ini. Gitu. Ini. Oke ya. Si 3 ini mau saya pindahin ke tengah sini. Nah, ini 3. Kalau 3 berarti saya masukin ke ini dulu. Terus pindahin yang ganjil. Yang genap. Terus pindahin. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya punyanya genap. Tingkat 1, 2, 3, 4. Ada 4 gitu ya. Ini genap. Yang kecil jangan pindahin ke sini. Jangan ke tiang yang kita mau, tapi ke sana ya, kebalikannya. Oke. Ini pindah ke sini. Nah, ini ada 2, jangan pindah ke sini. Ke yang lainnya. Baru tumpuk. Ya. Ini bisa dimasukin sini. Ini ada 3 tingkat. Ganjil. Kalau ganjil berarti ini pindahnya ke tiang yang mau kita buat. Ini buang. Ini kasih ke sini. Pindahin. Ini buang. Pindahin. Ya. Ya gitulah, nanti kamu bisa coba sendiri kalau misalkan kamu niat. Kalau tidak niat, oke ya. Nah, sebetulnya ini tuh materi kuliah saya waktu di kampus ya, waktu dulu saya jadi mahasiswa. Namanya matematika diskrit, bahas tentang ini juga ya salah satunya. Oke, coba kita lihat lebih jauh. Jadi sebetulnya si Menara Hanoi atau Hanoi Tower ini gimana sih prinsip kerjanya ya? Mungkin tadi kita udah lihat juga. Secara matematis ya, coba kita lihat. Saya mendefinisikan HN. HN ini ya anggaplah si movement tadi ya. Movement yang kita perlu untuk membentuk Menara Hanoi dengan tingkat N. Jadi banyak yang diperlukan, banyak step ini ya, banyak step yang diperlukan untuk memindahkan Menara Hanoi tingkat N. Contoh, kalau misalkan 1, tadi nggak ada ya 1 ya. Kalau 1 artinya ya udah tinggal ini pindah ke sana, selesai gitu ya.
Jadi si H1 ya 1, karena satu step, satu movement udah langsung jadi, si menaranya langsung pindah ya. Lanjut ke tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua. Yang kedua, kayak tadi kita udah praktekin ya. Dari sini saya pindah dulu. Yang merah, terus biru pindah ke paling ujung. Habis itu yang merahnya tumpuk ke tiang yang paling sana ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 step untuk membangun Hanoi tingkat 2. Lanjut yang tingkat 3. Ini makin banyak juga ya. Tingkat 3. Gimana nih? Pertama saya pindahin dulu yang kecil ke sini. Terus yang kedua, yang warna biru. Terus yang merahnya tumpuk sama si biru. Kemudian yang paling besar dipindah ke sini. Terus apa lagi? Kita mecah supaya kita bisa menumpuk si 2 tingkat ini ke paling kanan ya. Merah ke kiri, birunya ke kanan, kemudian merahnya kembalikan lagi ke kanan ya. Gitu. Oke, jadi artinya kita punya 7 step, 7 movement untuk membentuk si Hanoi Tower tingkat 3 gitu. Oke. Nah, pola yang tadi kita lihat sebetulnya ini ya. Misalkan kalau tadi dari 2, sebetulnya ini kan ada hubungannya dengan level yang sebelumnya. Contoh, saya pakai step ini sebetulnya H1 gitu. Ditambah 1 ya. Ini H1. Terus waktu kita pindahin si biru ini seolah-olah 1 step tambahan. Kemudian waktu kita pindahin si merah, nah ini sebetulnya mindahin si H1 lagi gitu. H1 kan 1. H1 kan 1. Jadi kalau kita tambahin stepnya ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 step untuk membentuk yang tingkat 2 gitu. Ya. Artinya di sini kalau boleh saya tulis secara detailnya, 3 itu apa sih? H1 ditambah 1 ditambah H1 ya, atau boleh saya tulis 2H1 ditambah 1. Dengan si H1-nya ini 1, berarti ini 2 tambah 1, 3. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa lihat untuk H3 ya. Apa sih hubungannya H3 sama yang sebelumnya si H2? Ingat H2 ini 3 step ya untuk membentuk Hanoi tingkat 2. Kalau kita lihat sebetulnya step 1, 2, 3 ini cuma berurusan kita membentuk Hanoi tingkat 2 sebetulnya. Ya. Jadi ada 1, 2, 3 step di sini. Ini sebetulnya H2. Ya kan? 3 step. Terus ditambah 1 karena ya step tambahan ya. Jadi si piringan besarnya dipindah ke ujung. Terus apa? Terus ya kita pindahin Hanoi tingkat 2 ke sini gitu. Ya ini kan permasalahan H2. H2 kita tahu pasti ada 3 step. Ini H2. Ya. Jadi total movement yang kita perlu berapa? H2 tambah 1 tambah H2 atau 2 kali H2 ditambah 1. Gitu ya. Coba kita tulis di sini. Ini 2H2 ditambah 1. Ingat tadi H2-nya kan 3 ya. 2 kali 3 tambah 1, 6, 7. Gitu. Sip. Kira-kira begitu ya. Jadi selalu ada hubungannya ya ternyata sama step yang sebelumnya, sama level sebelumnya. Jadi kalau level sebelumnya kita bisa, tinggal kita ini aja. Level sebelumnya dilakukan 2 kali tambah 1 step dengan urutannya kayak tadi ya. Nah secara umum jadi kayak gimana? Nih ya. HN itu selalu 2 kali HN-1. Jadi step di level sebelumnya ditambah 1 gitu.
dengan H1-nya 1, H2-nya berarti tinggal 2 kali 1 tambah 1, 3. H3-nya berarti 2 kali 3 tambah 1, 7, dan seterusnya ya. Jadi untuk level yang lebih tinggi, kita bisa prediksi movement-nya perlu berapa untuk dapat si Hanoi-nya berpindah tiang ya. Gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh persamaan yang kalau kita mau cari yang ini, artinya kita harus tahu dulu yang sebelumnya, gitu ya. Maksudnya, kalau misalkan seandainya ya, kita punya Hanoi tingkat 100, kira-kira kita bisa tahu nggak si H100-nya berapa? Oh, ini kan berarti 2 H99 tambah 1. Nah, H99-nya berapa? Harus dicari lagi ya. H99 katanya 2 kali level sebelumnya 98 tambah 1. Nah, H99 H98 berapa? Ya, dan seterusnya. Jadi si persamaan ini, variabel yang di sebelah kiri, dia selalu harus tahu dulu variabel yang di n sebelumnya ya, di level sebelumnya itu harus tahu. Gitu. Oke. Nah, ini yang disebut salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh persamaan yang kita sebut sebagai persamaan rekursif. Rekursif ya. Jadi untuk mendapatkan yang selanjutnya kita harus tahu dulu yang sebelumnya itu berapa, nanti baru kita tambah-tambahin gitu ya. Gitu. Contohnya misalkan contoh lain, kalau saya punya A0 itu 1. AN itu dapatnya dari AN-1, berarti yang sebelumnya saya tambah 3 misalnya. Ya. Jadi kita punya kalau A0 kan 1, berarti A1 bisa dapat dong A0 tambah 3. 1 tambah 3, 4. A2 ini berarti A1. A1-nya ditambah 3. A1-nya tadi kita dapat 4, ditambah 3 lagi jadi 7 dan seterusnya ya. Jadi pergerakannya step by step dong kalau gini ya, nggak bisa sekali jadi. Jadi harus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang namanya persamaan rekursif. Persamaan rekursif sebetulnya bisa dibikin jadi eksplisit, bisa kita langsung tahu si H100 tadi berapa ya. Tapi ada caranya. Oke. Nanti kita cerita di lain kali aja. Nah, salah satu contoh lagi persamaan rekursif gitu ya. Contoh lain dari persamaan rekursif. Ini barisan Fibonacci, kalau kamu pernah dengar. Fibonacci. Gitu. Barisan Fibonacci ini unik ya. Bukan kayak barisannya di kelas 11. Jadi ada aturannya. Pertama saya tulis baris pertamanya 1. Ini 1. Baris ketiga saya tinggal jumlahin 2 angka sebelumnya. 1 tambah 1 berarti 2. Selanjutnya 1 tambah 2, 3. Selanjutnya 2 tambah 3, 5. Selanjutnya 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi waktu kamu mau menghitung barisan-barisan yang selanjutnya, kamu harus tahu 2 barisan sebelumnya, 2 angka sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita tulis secara persamaan, secara matematis, Fn, misalkan barisan Fibonacci ke n, ini adalah jumlahan barisan Fibonacci yang sebelumnya, satu baris sebelumnya, ditambah barisan 2 sebelumnya. Gitu. Ya, dengan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Sisanya pakai rumus yang ini. Gitu. Oke. Jadi itu kita udah kenalan sama yang namanya persamaan rekursif lewat salah satu game ya, namanya Hanoi Tower atau Menara Hanoi. Kalau kamu penasaran, kamu boleh coba sendiri gamenya ya. Gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita bakal masih bahas tentang ini ya.
pesanan rekursif, lebih khususnya Fibonacci. Fibonacci ini nanti akan berhubungan sama satu nilai yang keren katanya ya, namanya golden ratio, rasio emas. Kenapa disebut kayak gitu? Karena katanya dipercaya bahwa si perbandingan itu, golden ratio itu adalah perbandingan yang dipakai Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Salah satunya kita ya, manusia, katanya posturnya itu tertata, terstruktur berdasarkan perbandingan itu, golden ratio itu ya. Minggu depan kita bakal bahas tentang golden ratio. So ya, hari ini cukup ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.